fly by. This is air transportation, so you reach your destination. A bicycle or motorbike can take you to places that you like. Ground travel both near and far can be by taxi or a car. If you wanna get somewhere, be it land or sea or air, you need transportation. You need transportation. A bus or a train can lend a hand. A lorry carries cargo loads. These are different transportation modes. Or if there's an emergency that requires urgency, an ambulance or fire truck can surely improve your luck. If you wanna get somewhere, be it land or sea or air, you need transportation. You need transportation. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo student, how are you today? Alhamdulillah, Mistika fine. Masih puasa hari ini? Semoga kalian tetap semangat belajarnya meskipun sedang berpuasa. Berjumpa kembali bersama Mistika dalam pelajaran Bahasa Bermuatan IPS. Kali ini kita akan membahas tema 7, subtema 4, yaitu tentang perkembangan teknologi transportasi. Nah teman-teman, kalian pernah nggak pergi dengan jarak yang sangat jauh? Sebetulnya kalian bisa menempuhnya dengan jalan kaki, tapi tentu akan capek kan? Nah, bagaimana yang harus kita lakukan? Good, kita membutuhkan alat transportasi. Alat transportasi adalah alat yang dapat kita gunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya seperti mobil, motor, sepeda, dan masih banyak yang lainnya. Nah, pada pembelajaran kali ini, untuk mengetahui perkembangan teknologi transportasi, mari sama-sama kita mempelajari tentang alat-alat transportasi. But, before we start our lesson for today, biar tetap semangat, let's follow me. Satu jari kananku, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiri, ku gabung jadi empat, jadilah kamera. Tiga jari kananku, tiga jari kiri, ku gabung jadi enam, jadilah menara. Empat jari kananku, empat jari kiri, ku gabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kananku, lima jari kiri, ku gabung jadi 10, ku siap berdoa. Let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran bahasa bermuatan IPS kali ini, kita akan mempelajari tema 7 subtema 4. Sebelum kita mulai belajar, kita baca basmalah sekali lagi ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Mistika akan mengajak kalian mempelajari tentang perkembangan teknologi transportasi. Di antaranya ada transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Nah, transportasi itu apa sih teman-teman? Kita bahas transportasinya dulu ya. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan manusia atau mesin. Transportasi memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi, manusia membutuhkan bantuan alat transportasi. Ada alat transportasi darat yang merupakan alat transportasi yang beroperasi di daratan. Ada pula alat transportasi laut.
alat transportasi yang beroperasi di perairan. Kemudian, ada alat transportasi udara, yang merupakan alat transportasi mutakhir dan tercepat karena mereka beroperasi di udara. Transportasi darat, awalnya masyarakat menggunakan tenaga untuk menggerakkannya, seperti mengayuh sepeda dan becak. Kemudian, mereka mengandalkan tenaga kuda untuk menarik delman. Sampai akhirnya diciptakan mesin untuk menggerakkan kendaraan bermotor dengan bahan bakar bensin. Ada pula yang beroperasi di perairan atau transportasi laut, yang awalnya mereka menggunakan tenaga untuk mendayung perahu atau sampan. Sampai akhirnya manusia menciptakan perahu layar dengan kekuatan energi angin sebagai penggeraknya. Lalu, mulailah diciptakan kapal uap yang menggunakan bahan bakar batu bara. Tapi sayangnya, alat transportasi yang satu ini menimbulkan polusi di udara. Dan akhirnya, orang-orang lebih memilih menggunakan kapal yang lebih mewah dan ramah lingkungan, yaitu kapal pesiar. Tahukah kalian, cikal bakal transportasi udara yang ada saat ini dimulai dari balon udara loh teman-teman. Perkembangan transportasi udara ditandai dengan penemuan pesawat terbang yang diciptakan oleh Wright bersaudara. Ada pula yang memiliki baling-baling yaitu helikopter. Jenis-jenis transportasi terbagi menjadi dua. Nah, kita akan bahas ini satu-satu ya teman-teman, supaya kalian bisa lebih memahami. Yang pertama adalah transportasi umum. Apa sih transportasi umum? Transportasi umum adalah transportasi yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. Biasanya, transportasi umum sudah dikelola sesuai dengan tujuannya dan dikenakan biaya sesuai jaraknya, seperti taksi, bajai, bis kota, kereta api, atau juga kapal laut jika di perairan, dan pesawat terbang di udara. Nah, yang kedua adalah jenis transportasi khusus. Transportasi ini hanya digunakan untuk keperluan tertentu teman-teman, tidak bisa digunakan oleh sembarang orang. Contohnya adalah mobil pemadam kebakaran. Mobil ini hanya boleh digunakan oleh petugas dinas pemadam kebakaran, bukan untuk rekreasi atau jalan-jalan. Demikian pula dengan mobil ambulans. Mobil ini hanya boleh dioperasikan oleh petugas dinas kesehatan untuk menjemput dan membawa pasien ke rumah sakit dengan iringan suara yang khas tentunya. Lalu mobil truk ini dapat digunakan untuk membawa barang dalam jumlah banyak, seperti barang distributor atau barang-barang pabrik. Ada pula mobil polisi. Mobil ini hanya digunakan oleh para polisi untuk berpatroli menjaga keamanan negara dan sekitar kita. Nah, ada pula tank. Kendaraan lapis baja ini hanya boleh digunakan oleh para tentara dan angkatan bersenjata negara kita. Lalu, ada juga helikopter. Helikopter adalah alat transportasi khusus yang dapat digunakan untuk mengunjungi tempat secara darurat melalui udara dengan penumpang yang sedikit. Dan yang terakhir adalah kapal selam. Kapal selam ini bukan nama empe-empe loh teman-teman. Ini adalah kapal khusus untuk menjelajahi bawah laut. Nah teman-teman, demikianlah penjelasan dari Mistika. Semoga menambah wawasan dan dapat dipahami dengan baik ya. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.
Nah, teman-teman, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang perkembangan teknologi transportasi. Kalian masih ingat transportasi itu apa? Transportasi adalah perpindahan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tapi kita membutuhkan alat transportasi. Alat transportasi juga terbagi menjadi dua, transportasi umum dan transportasi khusus. Transportasi umum itu yang bisa kita pakai sehari-hari dan tujuannya juga sudah ditentukan sesuai dengan tarifnya. Kita bebas menggunakannya. Tetapi kalau transportasi khusus itu hanya boleh digunakan oleh petugas-petugasnya. Contohnya apa sih kalau yang khusus? Good. Kalau yang khusus contohnya pemadam kebakaran, mobil polisi, apalagi kapal selam, mobil tank. Boleh nggak sih teman-teman kita jalan-jalan keliling-keliling kota menggunakan mobil pemadam kebakaran? Tentu tidak boleh. Nah teman-teman, that's all for today. Jangan lupa kerjakan worksheet-nya. Worksheet bahasa bermuatan IPS nomor 9 tentang perkembangan teknologi transportasi dengan tulisan yang rapi. Dan jangan lupa dikirimkan pada jadwal drive-thru berikutnya. Nah teman-teman, before we close our lesson for today, let's recite hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Mesti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.